Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas 9. Sekarang kita akan mencoba membahas untuk pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Setelah kalian kemarin merangkum dan mempelajari terkait tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar, marilah kita simak bersama-sama untuk penjelasannya. Oke, untuk yang pertama kita lihat pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0, 1, 3 pangkat 0, 1, dan seterusnya. Kemudian ada pangkat negatif. Apa sih pangkat negatif itu? Kita lihat pangkat negatif, kalau kita baca di bukunya, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, dimana dia positif tapi berada di bawah contohnya. Apabila saya punya 1 per 2 pangkat 3, itu sama halnya 2 pangkat negatif 3. Kalau dia bawa ke atas, maka dia jadi negatif. Contoh lagi, kalau saya punya 5 pangkat min 6, itu artinya 1 per 5 pangkat positif 6. Di sini karena sudah per, maka jadi positif. Oke, sekarang bentuk akar yang agak banyak. Yang pertama, definisi dari akar itu sendiri. Kalau akar N dari A adalah B, itu akibat karena B pangkat N itu adalah A, contohnya. Kalau saya punya akar 8, akar 3 dari 8 itu berapa ya? 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, sifat yang pertama. Saya punya akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Contohnya, kalau saya punya akar 49 per 36, kita bisa pisahkan menjadi akar 49 dibagi dengan akar 36. Akar 49 itu berapa? 7. Kenapa 7? 7 kali 7 sama dengan 49. Akar 36 berapa? 6. Kenapa 6? Karena 6 kali 6 adalah 36. Kemudian untuk sifat yang kedua, kalau di pembagian sekarang perkalian, akar dari A kali B sama dengan berarti akar A kali B. Kita bisa pisahkan akar A kali akar B. Dan sifat yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan unsur yang sama. Nah, ini yang sama apa? Unsur akar A. Maka akar A kita keluarkan daripada kurung, kemudian di dalam tinggal B plus minus C. Artinya plus minus ini apa? Kalau di sini plus, maka di sini plus. Kalau di sini kurang, maka di sini kurang, dan seterusnya. Contoh. Bila saya memiliki contoh, misalkan di situ akar 18 ditambah akar 8 dikurangi akar 32. Nah, ini kira-kira kalau perpangkatan akar sempurna berapa ya? Oh, di sini 18 berarti kita bisa arahkan menjadi 9 kali 2. Oh, di sini 8 berarti 4 kali 2. Oh, di sini 32 maka 16 kali 2. Kenapa kok diarahkan ke sini? Karena di sini 9 bisa diakar, 4 bisa diakar, 16 bisa diakar. Kita arahkan ke situ semua. Di sini sifat yang kedua, maka di sini jadi akar 9 kali akar 2 ditambah akar 4 kali akar 2 kurangi akar 16 kali akar 2. Di sini akar dari 9 itu sendiri adalah 3, akar 2 tetap. Akar dari 4 adalah 2, akar 2 tetap. Akar 16 adalah 4, akar 2 tetap. Nah, karena di sini adalah unsur yang sama adalah akar 2, maka akar 2 dikeluarkan dari kurung. Yang di dalam tinggal 3 ditambah 2 dikurangi 4. 3 tambah 2 adalah 5 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 1 akar 2. Atau bisa ditulis akar 2 saja. Kenapa? Karena 1 melebur. Kemudian sifat yang keempat. Misalkan saya punya perkalian sekawan. Artinya akar A dikurangi akar B dikali akar A tambah akar B. Ini bisa bolak-balik, entah ini yang pertama, entah ini yang kedua, bolak-balik. Hasilnya adalah A dikurangi B. Contoh. Kalau saya punya misalkan 6 akar 3. Bagaimana untuk merasionalkannya? Maka kita kalikan akar yang sama. Ini yang bawahnya 3, akar 3 berarti kita kalikan akar 3. Yang atas tetap. Yang bawah karena sama akarnya, maka akarnya hilang. Jadi 3. 6 bagi 3, 6 bagi 3 itu 2. Tinggal
2 akar 3. Contoh yang B. 12 akar 5 kurangi akar 2. Bagaimana untuk yang ini? Maka ini kita kalikan dengan sekawannya. 12 per 5, akar 5 min akar 2 dikali akar 5 positif akar 2. Ini lawannya. Dengan sifat yang tadi, maka kita yang bawah ini tetap kita tempel. Yang atas, yang bawah, coba lihat. Di sini adalah akar sekawan. Karena dia sekawan sama dengan yang atas, maka hasilnya A kurangi B. Maka di sini kita dapatkan 12 dalam kurung akar 5 plus akar 2. Yang di bawah menjadi 5 dikurangi 2. Akarnya hilang, tapi di sini jadi negatif. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Yang atas tetap. Nah, yang ini kita bagi 12 bagi 3. Yang ini tetap akar 5 tambah akar 2. 12 bagi 3 berapa? 4. Berarti hasilnya adalah 4 dalam kurung akar 5 ditambah akar 2. Kemudian contoh lagi. Misalkan ini contoh sederhana adalah 3 pangkat 3 per 2 dikali 3 pangkat 5 per 2. Ini perkalian, namun perkaliannya, maka di sini yang kita tambahkan adalah pangkatnya karena dikalikan. Sama penyebutnya, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 5 adalah 8. 8 bagi 2 adalah 4. Maka 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Contoh yang terakhir, yaitu apabila saya punya 7 pangkat 7 per 2 dibagi 7 pangkat 3 per 2. Oke, ini pengurangan, maka di sini pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Karena penyebutnya sama, maka kita tinggal operasikan pembilangnya. 7 kurangi 3 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 2. 7 pangkat 2 adalah 49. Ya, seperti itu. Silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.